Akhir 2025 bukan sekadar pergantian tahun. Ada sesuatu yang berhenti mengalir, dan itu bukan kebetulan. Saat uang negara tiba-tiba dikunci, elit lama mulai gelisah. Istilah ekonomi gelap mendadak diteriakkan oleh mereka yang biasanya paling tenang. Kenapa justru sekarang mereka panik? Dan kenapa nama Purbaya serta Jaksa Agung berubah menjadi mimpi buruk baru? Semua jawabannya mengarah pada satu pola yang jarang dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mengurai apa yang sebenarnya terjadi di akhir 2025. Bagaimana operasi senyap negara dijalankan tanpa gegap gempita? Mengapa keran APBN dikunci rapat, kasus besar dibuka kembali, dan aparat internal ikut disikat? Ini bukan opini, ini rangkaian kejadian yang membentuk pola. Dan pola itu berdampak jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu sudah menekan tombol like jika merasa topik seperti ini penting. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan analisis lanjutan yang jarang dibahas media arus utama. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu jadi yang pertama tahu saat video terbaru kami tayang. Akhir 2025 tidak datang dengan gemuruh, tetapi dengan sunyi yang terasa menekan di pusat kekuasaan. Di balik rapat tertutup dan dokumen berstempel rahasia, negara mulai bergerak dengan pola yang jarang terlihat. Keran anggaran diperiksa ulang, pos-pos lama dipertanyakan, dan aliran dana ditelusuri sampai ke hulu. Para elit yang biasa nyaman mulai membaca tanda-tanda yang tidak mereka sukai. Bisik-bisik tentang ekonomi gelap muncul bukan dari aktivis, melainkan dari mereka yang biasanya kebal isu. Ada rasa cemas yang menyebar pelan, seperti asap tipis di ruang tanpa jendela. Sesuatu sedang berubah, dan perubahan itu tidak meminta izin. Nama Purbaya mulai disebut dalam nada yang berbeda dari biasanya. Bukan sebagai teknokrat rutin, melainkan sebagai penjaga gerbang yang tak lagi longgar. Setiap angka diminta penjelasan, setiap program diminta pembuktian, dan setiap janji diuji waktunya. Di meja-meja kekuasaan, kebiasaan lama dipaksa berhadapan dengan standar baru. Mereka yang terbiasa menunda kini dikejar tenggat yang nyata. Mereka yang bermain di wilayah abu-abu mendapati lampu sorot menyala terang. Ketertiban fiskal berubah dari slogan menjadi prosedur harian. Pada saat yang sama, kejaksaan bergerak dengan ritme yang tak biasa. Berkas lama dibuka kembali, temuan baru dirangkai, dan jejaring ditelusuri tanpa banyak pernyataan. Tidak ada konferensi pers besar, hanya langkah-langkah kecil yang konsisten. Sinyal itu cukup untuk membuat banyak pihak menghitung ulang risiko. Ketika penegakan hukum berjalan senyap, ketidakpastian menjadi musuh utama para pemain lama. Telepon berdering lebih sering, pertemuan dipercepat, dan agenda diubah mendadak. Rasa aman yang dulu mapan mulai retak dari dalam. Istilah ekonomi gelap mendadak jadi kata kunci di ruang-ruang eksklusif. Bukan karena definisinya baru, melainkan karena dampaknya terasa dekat. Jalur-jalur yang dulu dianggap aman mulai tersendat. Skema yang rapi diuji oleh data yang tak bisa dibantah. Ketika kebocoran ditutup satu persatu, arus kas berubah arah. Mereka yang hidup dari celah merasakan tekanan paling awal. Kepanikan tidak selalu tampak di wajah, tetapi jelas di keputusan. Di level kementerian dan lembaga, disiplin menjadi kata yang berulang. Audit internal dipercepat, verifikasi diperketat, dan otorisasi dipangkas. Aparat pengawas internal tidak lagi menjadi pelengkap laporan. Setiap temuan kecil diperlakukan sebagai potensi besar. Budaya saling melindungi diuji oleh tuntutan akuntabilitas. Banyak yang memilih diam, berharap badai berlalu. Namun diam tidak selalu berarti aman. Publik hanya melihat potongan-potongan kecil dari layar berita. Di balik itu, pola sedang disusun dengan kesabaran. Tidak ada langkah tunggal yang berdiri sendiri. Setiap kebijakan berkelindan dengan penegakan dan pengawasan. Mereka yang peka membaca arah angin mulai mengambil jarak. Mereka yang abai terus melangkah seperti biasa. Babak awal ini membuka jalan bagi pergerakan yang lebih dalam. Kunci pertama dijatuhkan pada pos-pos anggaran yang selama bertahun-tahun luput dari sorotan. Angka-angka yang tampak rutin ternyata menyimpan deviasi kecil yang berulang. Deviasi itu tidak besar sendirian, tetapi membentuk pola ketika disatukan. Purbaya menempatkan disiplin sebagai pagar, bukan hiasan. Setiap usulan diminta rasionalisasi yang bisa diuji. Setiap realisasi diminta jejak yang bisa ditelusuri.
Ruang improvisasi menyempit, dan itu bukan kabar baik bagi pemain lama. Di ruang lain, jaksa-jaksa bekerja dengan peta yang diperbarui. Nama, perusahaan, dan perantara disusun ulang dalam bagan yang rapi. Tidak ada target yang diumumkan, tetapi fokusnya terasa. Kasus-kasus yang dulu berhenti di tengah jalan kini diberi napas baru. Bukti tambahan menguatkan cerita yang lama terpendam. Ketika satu simpul ditarik, simpul lain ikut bergerak. Jaringan yang tampak kuat ternyata rapuh di beberapa titik. Resistensi muncul dalam bentuk yang halus. Ada upaya menggiring opini, ada kebocoran narasi, ada tekanan lewat saluran tidak resmi. Istilah ekonomi gelap dipakai untuk mengaburkan arah, seolah semua ini berbahaya bagi pertumbuhan. Padahal, yang terganggu justru aliran yang tak pernah tercatat. Perdebatan di ruang publik menjadi ramai, tetapi inti persoalan tetap sunyi. Data berbicara pelan, namun konsisten. Dan konsistensi seringkali mengalahkan teriakan. Di Kementerian Teknis, kebiasaan lama dipaksa berubah cepat. Proyek-proyek diminta memotong biaya yang tak relevan. Vendor-vendor lama diminta bersaing dengan standar baru. Kontrak ditinjau ulang, klausul diperketat, dan sanksi dibuat nyata. Banyak yang terkejut oleh kecepatan perubahan. Waktu yang dulu lentur kini terasa kaku. Kesalahan kecil tak lagi ditoleransi sebagai kewajaran. Sementara itu, aparat pengawas internal mulai bergerak keluar dari bayang-bayang. Laporan tidak lagi berhenti di meja atasan. Temuan dibawa lintas unit dengan jalur yang jelas. Perlindungan bagi pelapor diperkuat secara prosedural. Ini mengubah kalkulasi risiko di dalam organisasi. Mereka yang biasa bermain aman mulai merasa terancam oleh transparansi. Keheningan kantor berubah menjadi ketegangan yang terukur. Semua ini membentuk ritme baru yang sulit dihentikan. Ketika anggaran dikunci dan hukum berjalan seirama, ruang abu-abu menyusut. Mereka yang paham membaca tanda mulai menyesuaikan diri. Mereka yang menolak beradaptasi mengandalkan masa lalu. Namun masa lalu tidak selalu memberi perlindungan. Bab ini menandai fase ketika sistem mulai bekerja, bukan sekadar berbicara. Tekanan mulai terasa ketika angka-angka bulanan menunjukkan anomali yang tak bisa disangkal. Penerimaan membaik tanpa insentif baru, belanja menurun tanpa pemotongan layanan. Efisiensi yang lama dijanjikan akhirnya muncul di laporan resmi. Banyak pihak heran, karena perubahan ini terjadi tanpa gebrakan populis. Purbaya memilih ketelitian ketimbang sorak-sorai. Setiap tabel menjadi alat uji, setiap grafik menjadi alarm dini. Dari sinilah kepanikan mulai menemukan alasannya. Di sisi penegakan hukum, ritme kerja berubah menjadi maraton senyap. Penyidik menumpuk bukti sebelum melangkah, bukan sebaliknya. Saksi dipanggil berurutan, bukan serentak. Strategi ini meminimalkan kebocoran informasi. Mereka yang biasa mengantisipasi langkah aparat kehilangan pegangan. Ketika pemanggilan datang tanpa rumor, dampaknya lebih mengguncang. Ketidakpastian menjadi hukuman awal. Narasi tandingan terus beredar di ruang publik. Ada yang menyebut kebijakan ini menghambat dunia usaha. Ada pula yang menuduh negara memusuhi investor lama. Namun data investasi tidak sepenuhnya mendukung tudingan itu. Justru terjadi pergeseran, bukan pelarian. Investor yang terbiasa dengan kepastian mulai masuk menggantikan yang mengandalkan celah. Pergeseran ini menambah kecemasan di lingkaran lama. Di balik layar, konsolidasi internal diperkuat. Rapat lintas lembaga digelar tanpa publikasi berlebihan. Standar bersama disepakati, celah interpretasi dipersempit. Ketika aturan dibaca dengan cara yang sama, ruang manipulasi menyusut. Banyak kompromi lama tidak lagi relevan. Ini memaksa penyesuaian yang menyakitkan. Namun penyesuaian itu berjalan tanpa jeda. Aparat internal yang dulu dianggap jinak menunjukkan taring. Pemeriksaan mendalam dilakukan pada unit-unit sensitif. Rotasi jabatan dipercepat untuk memutus pola. Akses sistem dibatasi dengan lock yang ketat. Setiap tindakan meninggalkan jejak digital. Mereka yang biasa mengandalkan kebiasaan mulai tergelincir oleh teknologi. Kontrol berubah dari personal menjadi sistemik. Di titik ini, istilah ekonomi gelap kehilangan daya lindungnya. Ia tidak lagi menakutkan kebijakan, justru membuka peta masalah. Ketika kebocoran diidentifikasi, penutupan menjadi langkah logis. Ratusan triliun bukan lagi angka abstrak, melainkan potensi nyata. Potensi itu mulai kembali ke tujuan awal. Bab ini memperlihatkan bagaimana tekanan berubah menjadi arah.
Gelombang berikutnya datang dari peninjauan proyek-proyek besar yang selama ini dianggap aman. Kontrak lama dibedah tanpa rasa sungkan terhadap reputasi. Timelin diperiksa, spesifikasi diuji, dan harga dibandingkan lintas wilayah. Banyak temuan kecil yang sebelumnya diabaikan kini disusun menjadi gambaran utuh. Purbaya menekankan bahwa konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Prinsip ini memperlambat sebagian proses, tetapi memperkuat hasil. Di titik ini, kenyamanan mulai benar-benar hilang. Kejaksaan merespons temuan itu dengan pendekatan berlapis. Tidak semua kasus langsung dibawa ke publik. Beberapa ditahan untuk pendalaman, beberapa dijadikan pintu masuk. Strategi ini membuat arah sulit ditebak. Para perantara yang biasa membaca situasi kehilangan kemampuan prediksi. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain ikut mengeras. Jaringan lama diuji dari berbagai sisi sekaligus. Di lingkungan bisnis, perubahan terasa di meja negosiasi. Permintaan komisi tak lagi dianggap wajar. Klausul transparansi menjadi syarat utama. Banyak kesepakatan batal sebelum ditandatangani. Dunia usaha terbelah antara yang siap beradaptasi dan yang memilih menunggu. Ketidakpastian jangka pendek menguji kesabaran semua pihak. Namun kepastian aturan memberi sinyal jangka panjang. Di internal birokrasi, budaya kerja mulai bergeser. Indikator kinerja disesuaikan dengan hasil nyata. Laporan tidak lagi dinilai dari tebalnya, melainkan dari akurasinya. Kesalahan administrasi mendapat perhatian serius. Ini memicu resistensi pasif di beberapa unit. Namun sistem penilaian baru memaksa perubahan perlahan. Tekanan datang dari prosedur, bukan dari orang. Teknologi menjadi sekutu utama dalam fase ini. Integrasi data lintas lembaga mengurangi ruang manipulasi. Akses berbasis peran membatasi kewenangan yang berlebihan. Audit trail menjadi standar yang tak bisa dinegosiasikan. Setiap perubahan tercatat dengan waktu dan identitas. Mereka yang biasa bekerja di balik layar kini terlihat jelas. Transparansi berubah dari jargon menjadi praktik. Hal ini memperlihatkan bagaimana ketelitian menggerus kebiasaan lama. Tidak ada satu langkah dramatis yang berdiri sendiri. Semua bergerak dalam irama yang sama. Ketika aturan ditegakkan tanpa pilih kasih, resistensi kehilangan pijakan. Yang tersisa hanyalah pilihan untuk menyesuaikan diri, atau menunggu gelombang berikutnya. Tekanan finansial mulai merembes ke aktor-aktor yang selama ini berada di lapis kedua. Mereka bukan pengambil keputusan utama, tetapi menjadi penghubung penting dalam aliran dana. Ketika pembayaran tersendat dan skema lama macet, lapisan ini yang pertama merasakan dampaknya. Banyak dari mereka mulai gelisah dan mencari perlindungan. Beberapa mencoba merapat ke struktur resmi, berharap status bisa menyelamatkan posisi. Yang lain memilih menghilang dari radar untuk sementara. Perubahan perilaku ini menjadi sinyal tambahan bagi aparat. Pola lama mulai runtuh dari pinggir, bukan dari pusat. Di sisi fiskal, penguncian anggaran memperlihatkan efek berantai. Program yang tak memiliki justifikasi kuat tertahan tanpa kompromi. Pengeluaran yang biasanya lolos karena urgensi politik kini diminta pembuktian teknis. Proses ini memperlambat arus uang dalam jangka pendek. Namun perlambatan itu membuka ruang evaluasi yang lebih jujur. Banyak proyek terpaksa direvisi atau digabung. Efisiensi muncul sebagai konsekuensi, bukan tujuan yang dipaksakan. Disiplin anggaran menjelma menjadi kebiasaan baru. Kejaksaan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat konstruksi perkara. Ketika tekanan ekonomi meningkat, celah pengakuan terbuka lebih lebar. Pendekatan hukum tidak selalu keras, tetapi konsisten. Bukti transaksi dipadukan dengan keterangan saksi secara bertahap. Setiap langkah disusun untuk saling menguatkan. Kesabaran menjadi strategi utama. Dalam situasi seperti ini, waktu bekerja untuk penegak hukum. Di ruang publik, narasi saling bertabrakan semakin keras. Ada upaya membingkai situasi sebagai krisis kepercayaan. Ada pula yang menuduh negara sedang menguji batas. Namun indikator makro tidak sepenuhnya sejalan dengan kepanikan itu. Stabilitas tetap terjaga, meski tanpa euforia. Ketegangan antara persepsi dan data semakin nyata. Publik dihadapkan pada dua cerita yang berbeda. Pilihan kepercayaan menjadi faktor penentu. Di internal lembaga, loyalitas diuji oleh aturan. Beberapa pejabat memilih mengamankan diri dengan kepatuhan penuh. Yang lain mencoba menawar ruang abu-abu yang tersisa. Sistem baru tidak memberi banyak kelonggaran. Setiap keputusan meninggalkan jejak administratif.
Kesalahan kecil berpotensi menjadi pintu masuk pemeriksaan. Atmosfer kerja menjadi lebih kaku, tetapi terukur. Ketakutan bergeser menjadi kehati-hatian. Perubahan ini menciptakan jarak antara masa lalu dan masa kini. Apa yang dulu dianggap normal kini terasa berisiko. Bahasa kode kehilangan makna di hadapan sistem yang transparan. Hubungan informal melemah ketika prosedur diperkuat. Banyak aktor lama kesulitan membaca arah berikutnya. Ketidakpastian menjadi kondisi harian, dan kondisi itu terus menekan tanpa perlu pernyataan penutup. Efek lanjutan mulai terlihat pada sektor-sektor yang selama ini menjadi ladang aman aliran dana. Proyek infrastruktur, pengadaan strategis, dan belanja rutin diperiksa dengan lensa yang sama. Tidak ada lagi sektor istimewa yang kebal evaluasi. Ketika standar diterapkan merata, perbedaan perlakuan menghilang. Banyak kontrak berjalan lambat karena verifikasi tambahan. Keterlambatan ini menimbulkan kegelisahan di lapangan. Namun kegelisahan itu justru mengungkap titik lemah yang lama tersembunyi. Di balik pemeriksaan tersebut, koordinasi antar penegak hukum diperketat. Jalur komunikasi dibuat lebih singkat dan terdokumentasi. Setiap perkembangan kasus dibagikan secara selektif. Kebocoran informasi ditekan dengan disiplin internal. Mereka yang biasa bermain di sela-sela antar instansi kehilangan ruang. Ketika tembok koordinasi menguat, manuver lama menjadi buntu. Strategi bertahan harus dirombak total. Pelaku usaha yang bergantung pada kepastian mulai mengubah sikap. Mereka menuntut kejelasan aturan dan waktu. Negara merespons dengan prosedur yang lebih terstruktur. Dialog tetap dibuka, tetapi tanpa kompromi prinsip. Kepastian hukum menjadi nilai jual baru. Ini menarik minat pihak-pihak yang selama ini ragu masuk. Pergeseran ini mengubah komposisi pemain di banyak sektor. Adaptasi menjadi syarat bertahan. Di internal birokrasi, sistem penilaian kinerja semakin tajam. Target tidak lagi disamarkan oleh laporan naratif. Capaian diukur dari hasil yang bisa diverifikasi. Unit-unit yang berkinerja rendah terdeteksi lebih cepat. Intervensi dilakukan sebelum masalah membesar. Pola ini mengurangi kejutan di akhir tahun. Banyak pejabat belajar menyesuaikan ritme kerja. Akuntabilitas menjadi rutinitas, bukan ancaman. Tekanan psikologis menjadi faktor yang tak terhindarkan. Ketika ruang kesalahan menyempit, beban kerja terasa meningkat. Beberapa memilih pensiun dini, yang lain mencari posisi lebih aman. Rotasi jabatan berjalan lebih cepat dari biasanya. Dinamika ini menciptakan ketidakstabilan sementara. Namun ketidakstabilan itu diatur oleh prosedur. Sistem menjaga agar perubahan tidak liar. Di titik ini, wacana ekonomi gelap kembali dipakai sebagai tameng. Ada yang mengaitkannya dengan melambatnya proyek. Ada pula yang menyebutnya sebagai efek samping pengetatan. Namun analisis internal menunjukkan hubungan yang lebih kompleks. Banyak hambatan justru berasal dari adaptasi yang tertunda. Ketika kebiasaan lama ditinggalkan, jeda menjadi tak terelakkan. Jeda itu terus berjalan tanpa penjelasan final. Perhatian kemudian beralih ke aliran dana lintas sektor yang selama ini sulit disentuh. Skema pendanaan kreatif yang dulu dipuji kini diuji ketahanannya. Struktur keuangan diperiksa hingga ke lapisan terdalam. Ketika satu celah ditutup, skema lain ikut terpapar. Kompleksitas yang dulu melindungi kini menjadi beban. Banyak pihak menyadari bahwa kecanggihan tidak selalu berarti aman. Sistem mulai membaca pola dengan lebih cepat. Kejaksaan memanfaatkan data lintas lembaga untuk mempercepat pemetaan. Transaksi yang terpisah disatukan dalam satu rangkaian. Hubungan yang tampak kebetulan berubah menjadi pola berulang. Pendekatan ini meminimalkan ruang pembelaan berbasis fragmentasi. Mereka yang mengandalkan pemisahan peran kehilangan argumen. Setiap simpul diperiksa dalam konteks keseluruhan. Keseluruhan itu semakin sulit disangkal. Di ruang kebijakan, respons terhadap tekanan dibuat lebih tenang. Tidak ada pelonggaran besar yang diumumkan. Penyesuaian dilakukan lewat aturan turunan yang teknis. Langkah ini menghindari kegaduhan sekaligus menjaga arah. Publik hanya melihat permukaan yang relatif stabil. Di bawahnya, mesin terus bekerja. Stabilitas menjadi hasil, bukan tujuan yang dikejar dengan kompromi. Dampak sosial mulai diperbincangkan di kalangan terbatas. Ada kekhawatiran tentang penyerapan tenaga kerja. Ada pula diskusi tentang transisi yang adil. Pemerintah memilih pendekatan bertahap. Program pendukung disiapkan tanpa mengendurkan pengawasan. Ini menciptakan ruang adaptasi yang sempit namun nyata. Tekanan tetap ada,
tetapi jalur resmi disediakan. Aparat internal semakin berani mengambil peran. Temuan tidak lagi disembunyikan demi harmoni semu. Rekomendasi disampaikan dengan dasar data. Perlindungan terhadap pelapor diuji dalam praktik. Kepercayaan tumbuh perlahan di dalam sistem. Ketika suara internal diperhitungkan, kontrol menjadi lebih efektif. Efektivitas ini mengubah dinamika kekuasaan kecil. Sorotan berikutnya jatuh pada lembaga-lembaga yang selama ini jarang disentuh publik. Anggaran mereka relatif stabil, tetapi alurnya kompleks. Ketika pemeriksaan diperluas, detail-detail kecil mulai muncul. Pengeluaran rutin menyimpan variasi yang tak lazim. Variasi itu tidak selalu melanggar, tetapi menuntut penjelasan. Penjelasan yang lemah segera memicu pemeriksaan lanjutan. Lingkaran pengawasan pun melebar dengan cepat. Di tengah proses itu, komunikasi internal diperketat. Instruksi disampaikan singkat dan terdokumentasi. Tidak ada ruang untuk tafsir bebas yang berlebihan. Setiap unit diminta menyiapkan data pendukung sebelum diminta. Kebiasaan reaktif berubah menjadi proaktif. Banyak yang kelabakan menyesuaikan ritme. Namun ritme baru segera menjadi standar. Standar ini menekan potensi pembelokan sejak awal. Kejaksaan menguatkan pendekatan preventif tanpa mengendurkan penindakan. Peringatan informal diberikan pada titik-titik rawan. Langkah ini menutup peluang pelanggaran sebelum terjadi. Ketika peringatan diabaikan, konsekuensi datang tanpa penundaan. Konsistensi ini memperjelas garis batas. Tidak ada kejutan, hanya kepastian. Kepastian itu yang paling ditakuti oleh pemain lama. Di kalangan elit, diskusi bergeser dari peluang ke risiko. Agenda pertemuan berubah nada. Konsultan hukum menjadi tamu rutin. Banyak skenario disusun untuk mengantisipasi perubahan. Namun skenario itu sering berbenturan dengan realitas data. Data bergerak lebih cepat dari kalkulasi. Ketika satu asumsi runtuh, asumsi lain ikut goyah. Sementara itu, publik mulai menangkap sinyal yang lebih jelas. Pemberitaan menyoroti efisiensi tanpa sensasi. Angka-angka muncul dengan konteks yang lebih utuh. Narasi ekstrim kehilangan daya tarik. Kepercayaan tumbuh bukan karena janji, melainkan karena konsistensi. Ini mengubah cara publik menilai kebijakan. Persepsi bergeser secara perlahan. Ini menunjukkan fase ketika sistem mulai berbicara sendiri. Tidak perlu pembelaan panjang atau penjelasan berulang. Prosedur berjalan dan menghasilkan dampak. Mereka yang berada di luar sistem merasakan getarannya. Mereka yang di dalam sistem belajar bertahan dengan kepatuhan. Perubahan terasa merata, dan pergerakan itu terus berlanjut tanpa jeda. Menjelang penutupan tahun, tekanan mencapai tingkat yang lebih terasa. Banyak keputusan besar ditunda bukan karena ragu, tetapi karena kehati-hatian. Anggaran yang tersisa diperlakukan seperti aset strategis. Setiap rupiah diminta alasan keberadaannya. Kebiasaan menghabiskan sisa dana mulai ditinggalkan. Pola lama yang agresif berganti dengan pola defensif. Perubahan ini menggeser dinamika akhir tahun secara signifikan. Di sisi penegakan hukum, beberapa perkara memasuki fase yang lebih matang. Penyusunan berkas berjalan tanpa percepatan artifisial. Fokus diarahkan pada kekuatan pembuktian, bukan kecepatan publikasi. Langkah ini mengurangi spekulasi di luar. Pihak-pihak terkait merasakan tekanan yang konsisten. Ketika waktu bekerja melawan mereka, strategi bertahan menjadi mahal. Banyak yang memilih diam sebagai respons. Elit yang dulu aktif memengaruhi arah kebijakan mulai mengubah strategi. Pendekatan langsung diganti dengan jalur formal. Lobby menjadi lebih berhati-hati dan terdokumentasi. Risiko salah langkah meningkat drastis. Dalam situasi ini, pengaruh lama kehilangan efektivitas. Keputusan kembali ke mekanisme resmi. Ini menutup ruang negosiasi abu-abu yang dulu luas. Di internal pemerintahan, koordinasi lintas unit mencapai intensitas baru. Agenda diselaraskan untuk menghindari tumpang tindih. Target bersama ditegaskan dalam parameter yang sama. Ketika satu unit bergerak, unit lain mengikuti ritme. Kesalahan koordinasi cepat terdeteksi. Respons menjadi lebih singkat dan terukur. Efisiensi muncul sebagai hasil sampingan. Tekanan mental tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi oleh organisasi. Budaya kerja diuji oleh tuntutan konsistensi. Banyak unit menyadari bahwa bertahan membutuhkan perubahan mendasar. Pelatihan dipercepat untuk menutup celah kompetensi. Prosedur diperbarui tanpa banyak sosialisasi. Adaptasi terjadi sambil berjalan. Tidak semua siap, tetapi
Semua terdampak. Semua pihak bergerak dengan asumsi yang sama. Kesalahan kecil berpotensi membesar. Kehati-hatian menjadi sikap dominan. Sistem mengunci pilihan yang berisiko. Dan ketegangan itu bertahan hingga garis akhir semakin dekat. Memasuki hari-hari terakhir 2025, suasana berubah menjadi lebih sunyi namun padat makna. Tidak ada pengumuman besar yang menandai berakhirnya proses panjang ini. Semua berjalan seperti rutinitas, tetapi dengan ketegangan yang terasa. Anggaran terkunci rapat dalam disiplin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap keputusan membawa bobot yang lebih berat dari biasanya. Mereka yang berada di lingkaran kekuasaan membaca situasi dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada ruang untuk langkah spontan. Nama Purbaya dan Jaksa Agung kini hadir sebagai simbol perubahan ritme. Bukan karena retorika keras, melainkan karena konsistensi yang sulit digoyahkan. Setiap kebijakan fiskal bertemu dengan bayangan penegakan hukum. Setiap celah administratif berhadapan dengan mekanisme kontrol. Kombinasi ini menciptakan tekanan yang stabil. Tekanan itu tidak meledak, tetapi terus menekan. Banyak pihak menyadari bahwa ini bukan fase sementara. Di kalangan elit lama, pembicaraan berubah menjadi evaluasi diri. Jalur-jalur yang dulu dianggap aman kini dihindari. Keputusan diambil dengan lapisan verifikasi tambahan. Konsultan dan penasihat bekerja lebih keras dari sebelumnya. Namun saran terbaik pun sering berbenturan dengan sistem baru. Sistem itu tidak bisa dilobi dengan cara lama. Ketidakpastian menjadi bagian dari keseharian. Di tingkat birokrasi, adaptasi berjalan tanpa upacara. Pegawai belajar membaca aturan dengan lebih ketat. Kesalahan administratif diperlakukan sebagai risiko serius. Inisiatif diuji oleh kepatuhan prosedural. Banyak ide baik tertahan karena syarat yang belum terpenuhi. Namun di sisi lain, praktik menyimpang kehilangan tempat. Ruang gerak menyempit secara merata. Publik melihat hasil dalam bentuk yang tidak selalu sensasional. Angka kebocoran berkurang tanpa deklarasi kemenangan. Layanan tetap berjalan meski lebih terkendali. Pemberitaan tidak lagi dipenuhi janji, tetapi laporan. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi, bukan dari drama. Ini mengubah ekspektasi terhadap negara. Perubahan terasa pelan namun nyata. Semua yang terjadi di akhir 2025 membentuk lanskap baru. Tidak ada satu titik penutup yang jelas. Proses berlanjut melewati pergantian kalender. Ketegangan tidak hilang, hanya berubah bentuk. Sistem bergerak dengan ingatannya sendiri. Mereka yang beradaptasi menemukan ritme baru. Mereka yang menolak terus berada dalam tekanan yang sama. Apa yang kita lihat di akhir 2025 mungkin belum selesai. Tidak semua kasus diumumkan, tidak semua langkah diperlihatkan ke publik. Namun satu hal terasa jelas, pola lama mulai kehilangan ruang bernapas. Ketika keran anggaran dikunci dan hukum berjalan tanpa suara keras, ketakutan berpindah arah. Bukan lagi milik negara, melainkan milik mereka yang selama ini hidup dari celah. Dan pertanyaannya sekarang bukan apakah perubahan ini nyata, melainkan siapa yang mampu bertahan saat sistem tak lagi bisa dinegosiasikan. Jika menurut kamu pembahasan ini penting dan membuka sudut pandang baru, jangan ragu untuk menekan like. Bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami apa yang sedang terjadi di balik layar. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena diskusi publik juga bagian dari pengawasan. Dan pastikan kamu sudah subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak tertinggal saat pola berikutnya mulai terlihat lebih jelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukungan kamu membuat channel ini terus berdiri di jalur analisis, bukan sensasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.